Halo para pecinta film di jalur ilegal, gimana? Masih mandi pakai sampo diisi air? Dan BTW, hari ini saya pengen nyeritain sequel kedua dari film Extraction yang baru saja tayang di Netflix, yang mana akan menceritakan tentara bayaran yang gagal pensiun dan harus kembali lagi beraksi. Dan inilah dia filmnya. Film diawali dengan adegan ending Extraction sebelumnya, yang mana Tyler Rake terbujur kaku di tepi sungai yang ditemukan oleh tim ekstraksi, kemudian diangkut dan dibawa ke Dubai untuk mendapatkan penanganan medis. Tyler tidak sadarkan diri selama 8 bulan karena terlalu banyak kerusakan di badan, yang mana manusia biasa tidak akan mampu menahannya. Selama perawatan dia dijaga oleh 2 orang tim ekstraksi, yaitu bernama Nick dan adiknya yang bernama Iyas. Hingga akhirnya 8 bulan pun berlalu dan dia pun sadar dari koma. Oh man, looking good. Look at this. Tyler pun sadar kembali, namun masih dalam tahap pemulihan, dan selang beberapa minggu kemudian Nick membawa Tyler pergi ke tempat aman di Austria. Lalu adegan pun berpindah ke sebuah peternakan di Georgia, yang mana kita akan dikenalkan dengan ketua gangster Nagazi yang terkenal sangar, dan ini ketuanya bernama Zurab. Sambil ngangon kambing, Zurab mendapatkan kabar dari seorang bahwa masa tahanan adiknya yang bernama David ditambah jadi 10 tahun karena sering bikin ulah di penjara. Zurab pun bertemu dengan gubernur yang selama ini sudah dilindungi oleh gangsternya. Dan karena kecewa adiknya mendapat hukuman berat, gubernur pun langsung dibantai oleh mereka. Adegan kembali ke Tyler yang telah pulih, berniat untuk pensiun dan berpisah dengan Nick serta Yas. Dia menjalani rutinitasnya, hidup damai, memancing, bermain dengan anjing, ternak ayam, sampai tiba-tiba didatangi oleh tamu yang tak diundang yang punya maksud memberikan misi kepada Tyler. Yang tak disangka-sangka ternyata pria tinggi besar dan hitam ini disuruh oleh mantan istri Tyler bernama Mia. Demi mantan istri, tapi sebenarnya lebih takut sama istri, Tyler pun menyetujui misi ini, yang ternyata demi menyelamatkan adik dari mantan istrinya, alias adik iparnya sendiri bernama Ketepan beserta anak-anaknya. Dan faktanya si Ketepan adalah istri dari David yang sedang mendekam di penjara. Dengan the power of orang dalam, Zurab diam-diam membawa Ketepan beserta anak-anak David ke dalam penjara agar tetap aman dari musuh-musuh gangster mereka. Sang istri marah sambil nangis sesegukan karena anak-anak mereka juga harus kehilangan kebebasan akibat menjadi anak seorang gangster. Kembali ke Tyler setelah mendapatkan penjelasan dari pria misterius ini, maka Tyler harus hati-hati karena lawan yang dihadapinya adalah kelompok gangster Nagazi yang dibentuk oleh David dengan Zurab. Mereka juga dikenal dengan kejam dan tak segan-segan membunuh siapa saja yang menghalanginya. Akhirnya Tyler dikasih waktu yang sedikit untuk menyelesaikan misi, sehingga dia mempersiapkan diri melatih roti sobeknya. Dan singkat cerita, tibalah di mana Tyler dibantu Nick dan Yas pergi memulai misi ini. Phoenix is at Alpha. Teams 2 and 3. Pelan-pelan Tyler masuk ke dalam penjara, sementara itu Nick dan Yas menjaga situasi di luar. Lalu tibalah Tyler di depan sel Ketepan sama anaknya, dan setelah mengeluarkan mereka, Tyler hanya memiliki waktu 5 menit untuk membawa mereka pergi. Lalu tiba-tiba boneka bocil ini jatuh, membuat para narapidana juga David menyadari kehadiran mereka. Alhasil mau tak mau situasi menjadi kacau dan para napi menyerang Tyler. Di sisi lain, di luar sana, Yas mengarahkan Tyler untuk membebaskan Ketepan dan anaknya terlebih dahulu. Namun karena David yang datang langsung menggeruduk mereka sehingga Ketepan terpisah dengan anaknya. Tyler pun berhasil melumpuhkan David dan keadaan semakin kacau karena para narapidana sedang bentrok dengan polisi di luar sana. Alhasil Tyler bersama Ketepan harus terpisah dengan timnya, dan secara tiba-tiba seorang napi datang memukul kepala Tyler hingga nyaris pingsan. Namun Tyler berhasil bangkit kembali menghajar para napi seorang diri.
Mereka pun keluar dari lapas bertemu Nick dan Yas, akan tetapi di luar sana sudah banyak sekali anggota Nagazi yang mengejar mereka sampai tibalah ke sebuah kereta yang juga masih dikejar oleh para Nagazi. Sekuat tenaga mereka melawan para gangster yang sudah masuk ke dalam kereta. Tidak tanggung-tanggung para Nagazi juga menggunakan helikopter dan senjata canggih yang dihalau oleh Tyler. Kembali ke Nick, dia pun juga harus berhadapan dengan pasukan Nagazi yang sudah di dalam kereta. Dikira sudah selesai, Nick dan Tyler ternyata masih harus bergelut melawan para Nagazi dan sialnya ternyata rem kereta yang mereka naiki malah belong. Mereka pun selamat dari aksi keroyokan para bandit dan bukannya seneng, si Sandro malah tidak terima kalau ayahnya yang ia idolakan telah mati dibunuh oleh Tyler tanpa tahu bahwa ayahnya adalah seorang bandit. Dan pada waktu yang sama pula, Zurab mendapatkan kabar tentang kematian adik satu-satunya yaitu si David telah terbujur kaku di kamar mayit. Di sisi lain, Tyler dan yang lainnya sudah berada di dalam pesawat dan akan segera sampai di Austria. Di sini kita tahu bahwa faktanya Tyler sengaja menutupi rahasia kepada Nick bahwa Ketepan adalah mantan adik iparnya. Hal ini dilakukan karena rasa bersalah masa lalu akibat meninggalkan Mia dan anaknya demi misi hingga sang anak pun meninggal dunia. Sandro malah bikin penonton kesel karena dia diam-diam nge-WhatsApp Zurab yang merupakan paman kandungnya untuk memberitahukan lokasi di mana mereka berada. Apalagi si paman malah ngedoktrin anak sekecil ini mengatakan yang jahat itu adalah emaknya sendiri. Singkat cerita, Zurab dan antek-anteknya pun segera meluncur ke hotel mereka. Setiba di hotel, Sandro marah-marah kepada Tyler karena nggak terima bapaknya telah dibunuh. Meskipun Tyler sudah menjelaskan, si Sandro tetap aja nggak ngerti entah apa yang merasukinya. Namun di akhir pembicaraan mereka, Sandro pun sadar dan meminta maaf. Dia pun akhirnya memberitahu kalau tadi diam-diam menguasap Zurab yang mana itu adalah pamannya yang sebentar lagi sampai ke lokasi mereka. Sandro arici şerakakete arici. Alhasil mereka pun bersiap, namun lagi-lagi si bocil yang ngeselin ini lari meninggalkan emaknya demi mencari Zurab. Saat itu juga si Yas melihat langsung mengejar Sandro, sedangkan yang lainnya mencari jalan keluar untuk kabur. Namun saat itu mobil Tyler dan Nick diserang dari segala penjuru mata angin. Di sisi lain, Yas berusaha meyakinkan Sandro, namun ediannya si Sandro malah memilih pamannya yang bandit ini. Nick yang ikut mengejar mereka mau tak mau harus tertembak basoka. Sementara itu Tyler sedang berusaha melindungi Ketepan dan putrinya. Tyler dan yang lainnya sudah dikepung yang mana mustahil bagi mereka untuk lolos dari baku tembak ini. Mereka pun berencana mengambil helikopter di atas gedung dan di sana para Nagazi juga sudah tiba yang akhirnya baku tembak terus terjadi dan Yas pun harus terluka parah. Di sisi lain, Nick yang pingsan hampir terjatuh dari atap gedung diselamatkan Tyler dan tak disangka-sangka Zurab telah tiba menembak tangannya. Untung saja Nick cepat sadar lebih dulu menembak atap gedung. Nick masuk kembali ke dalam gedung pergi mencari Ketepan dan bertemu dengan Yas yang sudah sempoyongan. Di saat yang sama pula, Tyler kelabakan menghadapi Zurab di atap gedung sampai terjatuh ke bawah. Akan tetapi, jika penjahatnya mati maka filmnya cepat habis. Sutradara meminta Zurab mengejar mereka dan sialnya, Zurab berhasil menembak Yas tepat sebelum Tyler dan tim masuk ke dalam helikopter untuk kabur. Namun sayangnya nyawa si Yas tak tertolong lagi.
Singkat cerita, mereka pun sampai ke rumah persembunyiannya Tyler. Semua orang beristirahat, namun tidak bagi Nick yang masih meratapi kematian Yas. Dan tak lama kemudian, mantan istri Tyler alias Mia datang untuk menjemput Ketepan dan anaknya. Tyler mengungkapkan isi hatinya yang ia sembunyikan selama ini dengan meminta maaf kepada Mia karena telah meninggalkan mereka demi menjalankan misi. Setelah selang beberapa lama, adegan memperlihatkan Zurab yang masih hidup menelpon Tyler untuk menyuruhnya ketemuan di sebuah tempat terdekat dengan Sandro yang telah menjadi sandera pamannya ini. Gak pakai kelamaan, Tyler pergi seorang diri sampai tibalah di TKP membantai abis para kroco-kroco dan berhadapan dengan Zurab yang telah memasang bom di tubuh Sandro. Kamu ortaya ini. Sandro diperintah Zurab mengambil pistol Tyler lalu dipaksakan untuk menembaknya karena kalau tidak bom yang ada di tubuh Sandro akan meledak. Dan tak diduga-duga Nick pun datang tepat waktu ke TKP. Zurab pun mengancam akan membunuh ponakannya itu, di mana ia juga meminta menjatuhkan senjatanya. Namun ketika lengah, Sandro berhasil melepaskan diri dan disambut oleh serangan Tyler. Tak lama kemudian polisi pun datang. Atas peristiwa ini, Tyler bersama Nick harus mendekam di bui. Dan suatu hari Mia datang ke penjara untuk menemui Tyler, mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan Ketepan dan anaknya yang sekarang sudah berada di tempat yang aman. Mia pun menenangkan hati Tyler dengan mengatakan kalau Mia dan anaknya sebelum meninggal tidak pernah membenci Tyler karena bagi mereka Tyler adalah sosok pahlawan sejati. Bahkan sebelum meninggal pun sang anak ingin sekali menjadi seperti Tyler. Dalam kesempatan ini Tyler tak lupa untuk bersedekah dengan anak yatim dan para janda, yaitu Ketepan dan anaknya. Dia meminta Mia memberikan uang yang ia simpan di dalam rumah. Hari pun berganti, Tyler dijemput dari penjara dan bertemu dengan pria yang pernah memberikan misi ini. Dia ingin membebaskan Tyler beserta Nick untuk menyelesaikan misi rahasia lagi dan film pun berakhir. Oke, itu dia guys, Sobat Mupi, alur cerita film Extraction yang kedua yang menurut saya seperti itulah film aksi pada umumnya. Pelajaran yang bisa diambil adalah sesangar-sangarnya bapak ternyata takut sama janda alias mantan istri sendiri. Canda aja guys. Oke, terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini silahkan like, dan jika ada requestan silahkan komen, serta jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di next video.